Cara budidaya udang faname di tambak tradisional. Persiapan lahan budidaya udang faname. Pada umumnya, budidaya udang faname di tambak tradisional dikelola pada lahan gambut dan marginal atau lahan yang tidak terpakai. Pada beberapa kasus, lahan budidaya sistem tradisional juga bersifat TSM tanah sulfat masam. Itulah sebabnya persiapan lahan yang matang menjadi kunci pada budidaya udang faname tradisional. Persiapan lahan budidaya pada pola tradisional meliputi pengapuran, perbaikan pematang, pembajakan opsional, perbaikan caren, pengeringan, pengisian air, penebaran benur, dan pembesaran. Yuk, kita simak satu persatu cara budidaya udang faname di tambak tradisional agar menghasilkan cuan. Pertama, pengeringan lahan. Proses pengeringan lahan sangat penting untuk menunjang keberhasilan. Cara budidaya udang faname di tambak tradisional. Fungsi pengeringan lahan selain untuk membuang gas-gas sisa amoniak, pengeringan juga memudahkan untuk perbaikan pematang, caren, dan pengapuran. Lakukan pengeringan lahan setiap awal siklus. Umumnya pengeringan dilakukan minimal 7-15 hari, tergantung cuaca. 2. Perbaikan pematang. Pada saat pengeringan dilakukan juga perbaikan pematang yang rembes atau bocor akibat kepiting dan hewan lainnya, agar saat dilakukan pengisian air pada tambak tidak cepat habis. Tinggikan juga pematang dan pasang jaring mengelilingi pematang agar hewan liar tidak masuk ke dalam tambak udang. Selama pengeringan, sisa-sisa kelekap, lumut, dan tumbuhan lain dibuang lalu dibersihkan. Ketiga, perbaikan caren. Desain tambak budidaya udang faname tradisional selalu menggunakan caren untuk memudahkan proses panen. Perbaikan caren sangat diperlukan untuk mengangkat lumpur berat yang mengumpul pada caren. Angkat lumpur ke atas pematang. Proses ini juga dilakukan bersamaan saat lahan dikeringkan. Selain itu, pula bisa dilakukan pembajakan atau pembalikan pelataran tambak. Namun hal ini jarang dilakukan pada kebanyakan petambak. Keempat, pengapuran. Pengapuran sangat penting dalam siklus pembesaran udang faname. Lakukan pengapuran pada saat awal tebar untuk mensuplai mineral dan juga membantu menumbuhkan plankton ketika air dimasukkan. Jika caren tidak bisa kering, berikan dosis agak banyak pada cekungan. Kapur yang biasa digunakan pada lahan perikanan biasanya kapur aktif atau tahor, kapur pertanian kaftan, dan kapur dolomit. 5. Pemupukan. Pupuk tidak hanya digunakan pada pertanian, namun pada perikanan juga dibutuhkan pemupukan. Fungsinya selain untuk menyuburkan tanah, juga berfungsi untuk merangsang tumbuhnya plankton dengan cepat. Jenis pupuk dasar yang sering digunakan pada budidaya udang faname tradisional adalah pupuk Korea, pupuk ZA, pupuk SP36 Kelentang, pupuk Fonska. Untuk pupuk susulan, biasanya menggunakan pupuk organik cair atau pupuk kandang. 6. Pengisian air. Pada saat memasukkan air baru ke dalam tambak tradisional, usahakan menggunakan saringan. Saat awal jangan lakukan pemasukan air secara full,
namun bertahap. Masukkan air sekitar 30 jam lalu setelah minimal 2 kali 24 jam atau 3 hari. Masukkan lagi air sampai 50-60 cm. Itu berfungsi untuk merangsang kapur agar bekerja maksimal. Menunjang pH tanah. Lanjutkan dengan pengobatan atau sterilisasi kolam budidaya dengan menggunakan cupri, kaporit, dan SAMPONI-Pen G-gunaan samponin saja. Sudah cukup untuk membunuh telur ikan kecil. Tujuh, memilih bibit udang faname dan menebar benur pilihan. Dalam usaha memilih bibit udang faname berkualitas baik, wajib melakukannya dengan selektif, supaya ketika penerapan budidaya udang faname secara intensif, mampu menghasilkan panen yang berlimpah. Setelah mendapatkan benih udang atau benur pilihan yang memenuhi kriteria sebagai bibit benih unggul, maka cara selanjutnya adalah menebar benur. Untuk cara penebaran bibit dan pemeliharaan udang faname di tambak tradisional ini tidak sama dengan tipe lain, di mana umumnya penebaran bibit dikerjakan pada pagi hari. Untuk jenis ini, penebaran bibit dikerjakan di siang hari ketika matahari sedang berada di puncaknya. Namun sebelum benur ditebar, Anda harus melakukan proses aklimatasi terlebih dahulu. Apakah itu? Jadi, proses aklimatasi merupakan proses memasukkan benur udang faname ke dalam plastik transparan, yang mana plastik selanjutnya dibiarkan mengapung di atas kolam tambak tradisional selama 60 menit, supaya bibit udang menyesuaikan diri dengan suhu tambak tradisional. Setelah itu, kantung plastik itu bisa dibuka. Selanjutnya, tebarkan bibit ke tambak yang telah dipersiapkan secara pelan-pelan. Kepadatan penebaran benih hendaknya kira-kira 10 ekor M2. Pada intinya, strategi budidaya udang faname di tambak tradisional adalah persoalan tentang bagaimana mempersiapkan lahan budidaya yang bagus dan matang. Pada pola tradisional, secara umum, udang mengandalkan pakan alami tanpa penambahan pakan buatan. Pemupukan susulan dilakukan pada saat usia minimal 15 hari, dengan dosis minimal 5% dari pupuk dasar. Penambahan fermentasi hanya opsional dilakukan pada masing-masing petambak. Untuk masa cara budidaya udang faname di tambak tradisional, umumnya 50-70 hari bisa dilakukan pemanenan. Karena di atas itu harus memerlukan suplai oksigen dan pakan tambahan. Tentu konsep itu sudah tidak bisa dikatain alami atau tradisional. Nah, ngoke sahabat tani, sedikit ulasan 7 cara budidaya udang faname di tambak tradisional. Pasti berhasil. Selamat mencoba, salam sukses budidaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.